Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas pernyataannya sepanjang malam kita boleh beristirahat dan pada pagi hari ini kami boleh bangun. Dan pada pagi hari ini sebelum kita akan memulai aktivitas kita, saya rindu untuk membagikan sebuah firman Tuhan kepada kita semua. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dari malam kami beristirahat hingga pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini kami siap untuk memulai, sebelum kami akan memulaikan seluruh aktivitas kami rindu untuk mendengarkan sedikit firman-Mu. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Baik Bapak Ibu, judul renungan kita pada pagi hari ini berjudul Percaya di dalam Kegelapan. Dengan ayat inti kita terdapat di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi dari ayat ini kita mendapatkan sebuah pandangan ke depan mengenai percaya di dalam kegelapan. Bayangkan kita sedang berjalan ya, kita berjalan di dalam lembah kekelaman. Kita tidak tahu apa yang ada di depan sana ya. Bagaimana kita dapat percaya bahwa Allah itu bersama-sama dengan kita. Lalu meskipun kita tidak bisa melihatnya, percaya dalam kegelapan bukanlah hal yang mudah, tetapi kita dapat mempercayai bahwa Allah ada bersama kita dan memimpin kita di dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini yaitu di dalam Mazmur 23 tadi ya, ayat yang keempat mengatakan bahwa Allah adalah penggembala kita ya, dan kita tidak akan kekurangan apa-apa. Bagaimana kita dapat mempercayai bahwa Allah akan memimpin kita dalam kehidupan kita? Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, Allah adalah penggembala yang baik dan selalu memikirkan kepentingan kita dan akan memimpin kita ke jalan yang benar ya. Ayat tadi sudah mengatakan bahwa Tuhan itu adalah penggembala kita. Jadi meskipun kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok, ya saya pribadi pun kadang masih mengkhawatirkan, besok ini akan terjadi apa, saya harus melakukan apa, saya nggak tahu. Tetapi dari ayat tersebut sudah mengatakan bahwa Tuhan yang akan menuntun kita. Lalu yang berikutnya, percaya dalam ketidakpastian. Kehidupan kita penuh dengan ketidakpastian dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Bagaimana kita dapat percaya bahwa Allah ada bersama dengan kita, memimpin kita dalam ketidakpastian ini? Yaitu percaya dalam ketidakpastian bukanlah hal yang mudah, tetapi kita dapat mempercayai bahwa Allah ada bersama kita dan akan memimpin kita di dalam setiap langkah kita. Yang menjadi contoh, bayangkan ya, seorang yang sedang menghadapi mungkin ada penyakit ya, tetapi dia percaya bahwa Tuhan itu mampu menyembuhkan dia. Simpel saja ya, mungkin kita tahu ya bahwa penyakitnya sudah bertahun-tahun nggak sembuh, tetapi dia tetap kokoh ya, dia tetap pegang teguh bahwa pasti Tuhan akan menyembuhkan dia, dan pada akhirnya dia sembuh karena pertolongan Tuhan. Nah, yang menjadi aplikasi bagi kita semua yaitu percaya bahwa Allah ada bersama kita meskipun kita tidak melihatnya. Nah, ini yang seringkali orang meragukan, Tuhan gak bersama-sama dengan kita, bagaimana kita bisa percaya ya? Buktinya kalau kita masih bisa diberikan kekuatan, masih diberikan nafas kehidupan, berarti itu bukti bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Lalu jangan takut untuk menghadapi tantangan dan kesulitan karena Allah akan memimpin kita. Nah, dari sebagian besar kita takut untuk mengambil tindakan atau mungkin untuk mengambil langkah ke depan. Padahal di sini sudah dibilangkan bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Jadi ngapain sih kita, nggak perlu kita takut ya. Nah, lalu yang berikutnya, berdoalah untuk meminta kekuatan dan pengharapan. Nah, ini yang sangat penting. Kalau kita nggak berdoa pasti kita akan kesulitan. Tetapi Tuhan mengajarkan kita harus berdoa, karena dengan doa itu adalah sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita semua ya. Yang menjadi kesimpulan bagi kita semua yaitu percaya dalam kegelapan bukanlah hal yang mudah, tetapi kita dapat mempercayai bahwa Allah ada bersama kita dan akan memimpin kita di dalam kehidupan kita. Mari kita percaya bahwa Allah akan menyertai kita dalam setiap langkah kita, meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Dengan percaya dalam kegelapan kita dapat menghadapi tantangan dan juga kesulitan dengan percaya diri dan juga dengan penuh pengharapan. Jadi biarlah dengan renungan kita pada kali ini dapat membuat kita untuk ketika kita menjalani hari ini, mungkin kita yang masih merasa khawatir, masih merasa
saya nggak bisa. Tapi dari renungan kita pada pagi hari ini menguatkan kita supaya apa? Mari kita percaya kepada Tuhan, kita berjalan dengan apa? Dengan penuntunan Tuhan. Ya, ada pertanyaan refleksi ya untuk kita, bagaimana saya dapat percaya bahwa Allah ada bersama dengan saya dalam kegelapan? Lalu yang berikutnya, apa yang dapat saya lakukan untuk mempercayai bahwa Allah akan memimpin saya dalam kehidupan saya ya. Inilah yang menjadi pertanyaan refleksi bagi diri kita sendiri. Kita melihat, oh, apa yang harus kita lakukan hari ini ya. Nah, demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.